Dr. Maxon, owner Smart Farm. Hari ini kita akan bersama-sama membicarakan prospektus dari budidaya jahe merah. Seperti yang kita ketahui, budidaya jahe merah ini adalah sesuatu yang hal-hal gampang-gampang susah. Tetapi dengan komitmen dan pengetahuan yang baik, kita yakin keberhasilan dari jahe merah akan bisa diraih oleh sahabat Smart Farm. Kenapa kita berbisnis budidaya jahe merah? Karena sampai saat ini peluang pasar dari jahe merah sangat terbuka. Nilai ekonomisnya pun sangat baik. Kita tahu bahwa jahe merah ini sudah biasa kita temukan pasca panennya, pengolahannya dalam bentuk minuman, makanan, maupun raw material dari bidang kesehatan maupun ilmu farmasi yang ada. Ini yang membuat pangsa pasar jahe merah sangat terbuka, sangat luas sekali. Untuk itu, mari kita menghitung, melihat kelayakan dari usaha budidaya jahe merah. Budidaya jahe merah sudah kita kenal sejak zaman dahulu dari nenek moyang kita. Rempah-rempah yang memiliki rasa hangat dan panas ini sangat menguntungkan jika kita kembangkan menjadi suatu bisnis budidaya. Untuk menjamin keberhasilan dari budidaya jahe merah ini, kami menggunakan teknologi organik. Bagaimana limbah-limbah organik kita manfaatkan menjadi sesuatu yang berguna dalam budidaya jahe merah. Kita tahu kita tinggal di pedesaan, kita bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian, limbah-limbah pasar, maupun limbah dari kotoran hewan. Inilah yang menjadi nilai atau poin terpenting dalam budidaya jahe merah yang kita lakukan. Karena apa? Dengan memanfaatkan limbah organik tersebut menjadi sesuatu yang berguna, kita membantu dalam pemulihan dari lingkungan hidup yang ada. Salah satu keuntungan budidaya jahe merah ini pun ternyata bisa kita menggunakan lahan yang sempit. Jadi tidak perlu kita mengolah tanah dengan susah payah, cukup kita menjamin di dalam karung polybag ataupun karung bekas, sehingga akhirnya kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan teknologi dari teknologi organik. Di sisi lain, waktu yang kita gunakan untuk merawat, memelihara jahe merah ini juga tidak menyita banyak waktu. Kita tetap bisa mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari dan bisa menjadikan waktu luang kita untuk melakukan budidaya jahe merah. Tingkat keberhasilan jahe merah ini seperti kita ketahui cukup besar, karena apa yang menjadi penyakit dari jahe merah ini adalah busuk akar, busuk rimpang, ataupun hama pada daun dan batang yang sering kita jumpai. Dengan teknologi organik, itu semua bisa diatasi dengan baik. Di satu sisi, pada waktu kita memulai budidaya jahe merah ini, kita cukup bisa memulai dengan skala kecil dan otomatis membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar. Tetapi profit dari budidaya ini cukup menjanjikan, bisa berkali-kali lipat dari modal atau investasi yang kita tanamkan. Sebagai contoh, dengan paket 100 meter persegi lahan dengan 400 karung, kita bisa mendapatkan hasil kurang lebih per karungnya 2,5 kilo. Artinya sekali panen dengan konsep lahan 100 meter persegi dengan 400 karung, kita akan mendapatkan 1 ton atau 1000 kg dari jahe merah. Untuk paket ini kita butuhkan dalam 1 tahun adalah biayanya sebesar
kurang lebih 9 juta. Sedangkan dengan penghasilan dengan asumsi saat ini, kita menjualnya dengan 30.000 per kilo, ini akan mendapatkan hasil sebesar 30 juta. Artinya, profit yang kita dapatkan adalah sebesar antara 20 sampai 21 juta. Ini adalah bisnis yang menggiurkan karena tidak membutuhkan modal yang besar, cukup lahan yang sempit, hanya membutuhkan ketekunan dalam memberikan perawatan dalam budidaya jahe merah. Apa yang menjadi masalah petani biasanya adalah masalah pasca panen. Bagaimana tidak ada jaminan penyerapan dari hasil panen, sehingga seringkali harga jatuh ataupun hasil panen tidak bisa dilempar ke pasaran. Karena kita tahu bahwa pasar dari jahe merah ini agak tertutup, tidak terbuka dengan luas. Tetapi kalau kita mengetahui sumber-sumber memasukkan dalam pemasaran jahe merah, apakah industri makanan minuman atau industri kesehatan atau industri farmasi, ini sangat terbuka sekali. Karena sampai saat ini bahan jahe merah ini sangat dibutuhkan oleh industri farmasi. Kalau kita bisa menjamin supply, kita yakin kita bisa mendapatkan kontrak pasti untuk memasarkan daripada jahe merah. Menjamin keberhasilan dan menghasilkan hasil yang terbaik, mau tidak mau harus dilakukan kemitraan untuk sinergi. Bagaimana ada suatu smart farm yang akan menyediakan segala kebutuhan budidaya jahe merah dan bahkan menyiapkan teknologi organiknya serta penyerapan panen yang ada. Jadi ada beberapa 3 pilar, makanya dikenal dengan kemitraan segitiga emas, yaitu kemitraan dari petani, investor, dan terakhir adalah suatu badan atau suatu badan usaha yang memanage, mengelola budidaya jahe merah ini agar benar-benar menghasilkan yang maksimal. Petani mempunyai waktu untuk bisa merawat selama 10 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan investor hanya menyiapkan anggaran atau dana sesuai dengan paket kebutuhan yang saya katakan tadi. Sedangkan CV Smart Medica akan menjamin ketersediaan bibit, ketersediaan media tanam, dan ketersediaan pupuk serta cairan maupun pestisida organik. Dan yang paling penting adalah badan usaha CV Smart Medica, Smart Farm itu akan menampung semua hasil dari panen yang dilakukan oleh para petani maupun investor. Dengan konsep kemitraan ini, mana yang menjadi kelemahan dari masing-masing pihak akan ditutupi oleh pihak lain. Mana yang menjadi keunggulan dari pihak yang lain ini bisa disalurkan sehingga menghasilkan keberhasilan dan hasil yang maksimal. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak sahabat Smart Farm untuk mulai memikirkan peluang dalam budidaya jahe merah. Bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi bisa dalam konsep kemitraan, sehingga jaminan untuk keberhasilan semakin terbuka dengan kemitraan yang sinergi satu sama lain. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, sampai berjumpa untuk edisi selanjutnya.